Bisnis ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai ridho Allah. Pertama, masalah trust, masalah kepercayaan. Seandainya 10 tahun, 20 tahun yang lalu, tahun 2000 atau 30 tahun yang lalu, tahun 90-an, tahun 2000-an, kalau kita sebut kita berbisnis, berdagang, berjualan, mesti jujur. Mungkin orang akan berpikir kalau kita jujur nanti gimana mau dapat untung. Kalau mau jujur nanti gimana mau laku. Tapi sekarang terbukti orang yang jujur justru itulah barang dagangan yang laku keras. Contohnya ada orang jual pakaian, jual buah-buahan. Zaman dulu kita tidak tahu harganya. Zaman saya kecil, kita tidak tahu harganya. Sehingga kita beli seperti main judi, seperti lotre. Ada kalanya kita pandai nawar, barangnya bagus, harganya murah. Tapi ada kalanya nasib kita apes, harganya mahal, barang yang tidak berkualitas. Sehingga ketika kita pulang ke rumah, ternyata kain yang kita beli, buah yang kita beli, makanan yang kita beli, dibandingkan dengan teman kita yang beli di warung yang satu lagi atau di pasar satu lagi, wah kamu untung karena harganya murah tapi kualitasnya bagus. Nah sekarang orang tidak lagi khawatir. Dia pergi ke pasar buah, di sana ada buah yang sangat bagus, barang impor harganya sekian. Ini barang lokal bagus juga harganya sekian. Ini barang lokal kurang bagus, agak kulitnya sekian hari sudah agak hitam, harganya sekian. Ini pakaian kualitas ekspor, impor Amerika punya, Eropa punya, harganya sekian. Ini kualitas lokal, harganya sekian. Jadi orang trust, kepercayaan. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW dengan bahasa agama selalu disebut bergelar Al-Amin. Orang yang dipercaya. Orang yang amanah. Maka sesungguhnya bahasa kekiniannya adalah masalah trust. Kepercayaan. Sekarang kita krisis kepercayaan. Suami dengan istri, di sana ada kepercayaan. Percaya tentang akad. Persahabatan, pertemanan, itu juga berdasarkan kepercayaan. Antara pemimpin dengan yang dipimpin, juga kepercayaan. Makanya dalam Islam diajarkan, salah satu yang membuat orang selamat dari sifat munafik adalah trust, percaya. Ayatul munafiqi salasun. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara dusta bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji ingkar, tidak tepat janji. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Sulit kita untuk percaya. Hari ini saya kira sahabat-sahabat keluarga besar OSB dalam perjalanan kehidupan sehari-hari juga mengalami itu. Mungkin pernah tertipu, mungkin pernah sepertinya teman, akrab, sahabat, dalam perjanjian keuntungan bisnis. Sekali kita ditipu orang, seumur hidup kita susah untuk percaya. Saya kira itu bukan ucapan saya saja, siapapun itu. Sehingga orang kadang, saya kalau belanja dengan dia tobat Pak Ustadz. Saya kalau berbisnis dengan dia cukup sekali lah, akan datang nggak mau lagi. Jadi bagaimana kita bisa berkesinambungan, itu yang perlu kita pupuk. Di pertama itu adalah trust, kepercayaan. Amanah. Alif, mim, nun. Dari alif, mim, nun ini asal kata iman. Alif, mim, nun. Dari 3 huruf ini asal kata amanah. Alif, mim, nun. Dari 3 huruf ini asal kata aman. Kalau orang itu beriman, dia percaya kepada Allah, insya Allah dia amanah, maka hubungan kita akan aman. Tapi kalau orang itu tidak beriman, bagi dia yang penting untung,
Dia tidak penting orang rugi, aniaya, zalim, yang penting dia senang, yang penting dia kenyang, yang penting dia tenang. Kiamatlah dunia. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diberikan suatu urusan kepada orang yang tidak pada ahlinya, tak ada amanah pada dirinya, fantaziri sa'ah, tunggulah kehancuran. Jadi rahasia bisnis dagang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah trust, kepercayaan. Sehingga barang itu bukan milik Nabi SAW, milik Khadijah. Dibawa. Kemudian dengan cara beliau, dengan kejujuran beliau. Nabi digelar orang yang dapat dipercaya, amanah itu bukan setelah jadi Nabi. Dan bukan Allah yang memuji dalam Al-Quran. Seandainya Allah yang memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu amat sangat agung mulia. Tidak heran. Allah yang memuji, karena ini Rasul utusan Allah. Tapi yang memuji ini adalah kafir Quraisy Makkah. Mereka yang pezina, pemabuk, penjudi, penyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taud, Naham, musyrik, kafir. Tapi mereka yang memanggil Nabi Muhammad itu Al-Amin. Orang yang paling amanah di antara kami. Dan dia namanya Muhammad, terpuji. Makanya ketika 40 tahun usianya dia menjadi nabi, menjadi rasul, mereka bingung bagaimana kita mau mengatakan dia kadzab, tukang bohong. Dari kecil dia sudah kita gelar Al-Amin dan namanya Muhammad, terpuji. Bagaimana mau kita ejek dia sebagai tukang tipu? Makanya ejekan mereka adalah sahir, tukang sihir, majnun, orang gila. Karena susah untuk merubah labeling, melabel dia dengan sesuatu yang bertentangan dengan masa lalunya, itu susah sekali. Kecuali memang dia sebelumnya penipu, pembohong, tiba-tiba dia mengaku nabi. Tidak ada orang percaya, mudah saja menafikannya. Tapi dari awal dia memang orang yang amat sangat terpercaya. Poin yang pertama adalah trust, kepercayaan, amanah, kejujuran. Poin yang kedua, tujuannya. Bagaimana tujuan dari bisnis itu, target yang mau dicapai itu apa? Tidak sesimpel, sesederhana. Setelah berbisnis, untung, menikah, punya istri, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, liburan, selesai. Sesimpel itukah? Maka tujuan orang beriman itu bagaimana melepaskan kesulitan orang lain. Makanya ketika Nabi SAW dapat wahyu dan dia menggigil kedinginan ketika dari Gua Hira, maka Khadijah menenangkan beliau, engkau orangnya baik, memberi makan pada fakir miskin, engkau selalu memperhatikan orang lemah. Jadi ada tujuan dari bisnis itu. Bukan hanya sekedar orientasi kenikmatan. Kalau orientasinya hanya yang saya sebut 5 tadi, punya modal, menikah, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, liburan, maka target itu begitu cepat semu. Tapi kalau targetnya ingin membangun masjid, ingin menyantuni anak yatim, ingin memberikan beasiswa pada duafa, fakir miskin, ingin membuat rehab rumah, program-program pengiriman mahasiswa ke Timur Tengah supaya pulang jadi dai, pengiriman guru mengaji ke desa terpencil, itu insya Allah keuntungan-keuntungan yang nampaknya besar terasa kecil. Kenapa? Karena ada beban yang sangat besar yang ingin dicapai. Ada target-target yang melampaui target orang biasa. Maka karena targetnya luar biasa, usaha untuk mencapai target itu pun juga luar biasa. Bukan hanya sekedar biasa-biasa saja. Itu yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat kehidupan Nabi itu biasa saja, bersahaja. Yang luar biasa itu adalah targetnya. Lataftahunnal Konstantinia. Kalian akan membebaskan Konstantinopel. Targetnya itu yang luar biasa. Adapun kehidupan dia biasa aja. Tidak ada Nabi SAW meninggalkan tempat tidur dari emas, alasnya dari sutra termahal, sendalnya. Kalau kita perhatikan, peninggalan-peninggalan yang sekarang digali di
kuburan-kuburan tua, kuburan-kuburan batu, ada sendal emas, ada hidung emas, ada mahkota emas, ada. Nabi Muhammad SAW seperti umatnya dengan kain kafan, dikuburkan dengan amat sangat sederhana. Yang luar biasa itu adalah target-targetnya ke depan. Berapa banyak orang dengan kehidupan yang luar biasa, tapi setelah mati biasa-biasa saja. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Kehidupannya yang biasa saja, tapi setelah meninggal dunia, dia meninggalkan warisan yang luar biasa. 1443 tahun, sampai hari ini, semua orang mewarisi spiritnya itu, semangatnya. Maka ini target-target ini yang perlu dicapai ke depan.